Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Apakah pernah terlintas di pikiran kalian bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam di balik dibangunkannya tersebut? Ini adalah rahasia di balik seringnya terbangun di setiap sepertiga malam, yaitu dari jam 2 hingga jam 3 pagi menurut ajaran Islam. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, temukanlah bagaimana waktu-waktu tertentu di malam hari yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Ini alasan mengapa kita dibangunkan setiap jam 2 hingga jam 3 malam menurut ajaran Islam. Yang pertama, bangun di antara jam 3 sampai jam 5 pagi adalah tanda untuk melaksanakan sholat tahajud, sebuah ibadah tambahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menjelaskan keutamaan melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah yang memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah tahajud, umat Muslim berusaha memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, serta memohon rahmat dan ampunannya. Dengan melaksanakan sholat tahajud, umat Islam memperoleh berkah dan kebaikan yang besar dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, kesulitan tidur di jam 9 sampai jam 12 malam memang merupakan pertanda yang sering terkait dengan stres dan kekhawatiran yang dirasakan seseorang. Dalam mengatasi kondisi ini, sholat hajat menjadi salah satu solusi yang sangat dianjurkan. Sholat hajat merupakan ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Dengan melaksanakan sholat hajat, seseorang meningkatkan ketergantungan dan kepercayaannya kepada Allah sebagai pemilik segala urusan. Selain itu, membaca Al-Quran juga merupakan langkah yang efektif dalam membawa ketenangan hati dan memperbaiki kualitas tidur. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan dan membantu seseorang untuk meraih tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan demikian, kombinasi antara melaksanakan sholat hajat dan membaca Al-Quran dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi stres dan kekhawatiran yang dirasakan. Lalu yang ketiga, ketika seseorang bangun di jam 11 malam hingga jam 1 tengah malam, hal ini sering menandakan adanya kekecewaan emosional yang dirasakan. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Di saat-saat seperti ini, sangat penting untuk tetap tenang dan menenangkan diri agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan dan kegelisahan yang lebih dalam. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional adalah melalui meditasi, zikir, dan doa. Dengan bermeditasi sambil berzikir, seseorang dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan di dalam tubuh. Sedangkan doa dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan dan meminta bantuan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dengan mengamalkan meditasi dan doa, seseorang dapat memperoleh keseimbangan emosional yang lebih baik di tengah-tengah situasi yang menantang. Lalu yang keempat, ketika seseorang bangun di antara jam 1 sampai jam 3 pagi, hal ini sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau terasa intens. Karena pada jam-jam tersebut, titik energi terhubung dengan hati. Kemarahan yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan jiwa seseorang untuk mengelola kemarahan tersebut.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan panas di dalam tubuh, serta sholat tahajud untuk menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan. Selain itu, penting bagi seseorang untuk menyalurkan emosi dengan baik, baik melalui ekspresi yang sehat maupun melalui pengungkapan secara verbal atau tulisan agar tidak menumpuk dan berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Dengan demikian, mengelola kemarahan secara efektif dapat menyalurkan emosi dengan baik. Seseorang dapat menjaga kesehatan jiwa dan keseimbangan emosionalnya di tengah-tengah perasaan yang kuat dan intens. Dapat melakukan cara tersebut. Yang kelima, ketika seseorang bangun di jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan manusia. Waktu ini, menurut kepercayaan Islam, terkait dengan kesedihan dan pertimbangan Allah terhadap hambanya. Oleh karena itu, momen ini dianggap sebagai kesempatan yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya melalui doa dan berzikir. Dengan menggunakan waktu ini secara produktif untuk beribadah dan merenungkan kebesaran serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seseorang dapat memperkuat keimanan dan ketakwaannya serta mendapatkan keberkahan dan rahmat darinya. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh keberkahan dalam hidup kita. Yang keenam, sepertiga malam adalah waktu yang dianggap sangat istimewa, karena pada saat itu rahmat Allah turun dengan sangat baik. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan, karena pada saat inilah pintu-pintu surga terbuka lebar dan doa akan dikabulkan dengan lebih mudah. Dengan menjaga ibadah dan zikir pada saat ini, seseorang dapat membawa berkah dan keberkahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi umat manusia untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan berdoa serta bertafakur atas segala nikmatnya. Dengan demikian, kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita dan memperoleh berkah serta keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bangun di jam 5 hingga jam 7 pagi seringkali menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Ketika mengalami kondisi ini, meregangkan otot atau pergi ke toilet dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan emosi yang tertahan. Aktivitas ini membantu mengurangi ketegangan tubuh dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk meresapi dan meredakan emosi yang mungkin terpendam. Namun penting untuk diingat bahwa tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah sholat subuh, karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga rezeki seseorang. Lalu yang kedelapan, tidur setelah sholat subuh adalah perbuatan yang makruh. Menurut penjelasan para ulama, dalam ajaran Islam, waktu setelah sholat subuh merupakan waktu yang amat baik untuk meraih kebaikan dan rezeki, karena pada saat itu terbuka peluang besar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga diri agar tetap aktif setelah sholat subuh adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Dengan tetap beraktivitas setelah sholat subuh, seseorang dapat memanfaatkan momentum yang baik tersebut untuk melakukan amal soleh dan berusaha meraih kesuksesan serta keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir, kesembilan, adalah larangan tidur di waktu pagi merupakan ajaran yang dipegang oleh beberapa ulama dalam tradisi Islam, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah. Contohnya dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk beraktivitas,
Larangan ini juga menunjukkan pemahaman akan nilai pentingnya waktu pagi di dalam Islam, di mana waktu tersebut dianggap sebagai periode yang sangat berharga untuk memulai aktivitas dan menunaikan kewajiban agama serta dunia. Dengan memahami larangan ini, umat muslim diingatkan akan urgensi untuk memanfaatkan waktu secara efektif dan produktif, serta menjaga keseimbangan antara istirahat dan produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, bangun di waktu malam untuk berdoa dan berzikir memiliki keutamaan yang besar dalam ajaran Islam. Doa yang dibaca pada saat bangun malam memiliki keistimewaan yang diakuin dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat dan berdoa di waktu sepertiga malam sebagai salah satu malam yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak ibadah dan berdoa pada waktu malam ini, seseorang dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah, meraih keberkahan dan mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Oleh karenanya, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah dan berdoa merupakan praktek yang sangat dianjurkan dalam Islam, serta merupakan langkah menuju kesempurnaan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikian video yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.